Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba memaparkan refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Namun sebelum saya memaparkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nida Nur Azizah, CGP Angkatan 3 Kabupaten Kuningan. Berbicara mengenai pendidikan Indonesia tidak terlepas dengan sosok Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Nasional. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia. Pendidikan mesti disandarkan pada penciptaan jiwa merdeka, cakap, dan berguna bagi masyarakat. Hal itu dikarenakan kemerdekaan menjadi tujuan pelaksanaan pendidikan, maka sistem pengajaran haruslah berfaedah bagi pembangunan jiwa dan raga bangsa. Untuk itu, di mata Ki Hajar Dewantara, bahan-bahan pengajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup rakyat. Ia menginginkan peserta didik harus menggunakan dasar tertib dan damai, tata tentram dan kelangsungan hidupan batin, kecintaan pada tanah air menjadi prioritas. Karena ketetapan pikiran dan batin itulah yang akan menentukan kualitas seseorang. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah proses pembelajaran yang di dalamnya tidak ada unsur paksaan dari pendidik, di mana dalam proses pembelajaran tersebut harus tercipta rasa nyaman dari peserta didik dalam menerima berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh pendidik. Pembelajaran berorientasi pada peserta didik melalui pendekatan pendidikan yang holistik. Pendidikan holistik itu sendiri merupakan pendidikan yang membangun tumbuh kembang peserta didik dengan mengembangkan bakat dan minat. Dengan demikian, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah proses pembelajaran yang dilakukan bukan saja semata-mata agar anak bisa bersekolah, ujian hasilnya baik, nilai ijazah bagus, tetapi juga suatu proses pembelajaran yang menjadikan anak bangsa memiliki nilai pendidikan dan kebudayaan. Saya akan mencoba menerapkan konsep yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara, Ingar Sasung Tulado, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Pada dasarnya konsep-konsep pendidikan itu mengutamakan cinta dan kasih sayang, mendidik sebagaimana dilakukan orang tua kepada anak-anaknya sendiri. Ingar Sasung Tulado yang artinya di depan maksudnya adalah seseorang bisa memberi teladan atau contoh. Teladan menjadi kata kunci kesuksesan dalam pembelajaran, sehingga ketika pembelajaran berlangsung, seorang pendidik harus membimbing dan mengarahkan agar tujuan pembelajaran yang dipelajari siswa benar dan tepat. Selama proses pembelajaran, guru tanpa sadar menjadi panutan bagi peserta didiknya. Ing Madya Mangun Karso yang artinya di tengah atau di antara seorang bisa menciptakan prakarsa dan ide. Guru memiliki peranan penting untuk menstimulus agar terciptanya prakarsa dan ide di dalam proses pembelajaran. Kehadiran guru dapat memfasilitasi dengan beragam metode dan strategi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tuturi Handayani yang artinya dari belakang seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Pada pengertian itu, seseorang harus dapat mendorong orang yang dalam tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan dalam pekerjaannya. Sehingga setiap pembelajaran saya sering memberikan dorongan dan arahan untuk lebih memotivasi peserta didik dalam mengerjakan segala macam hal yang sedang dikerjakan, dan sehingga akan tercapai suatu pendidikan yang diharapkan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.